Ya. Ulangin ya, Pak. Mohon maaf tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan di setiap langkahnya kita dalam menuntut ilmu ya dan diberi kesuksesan. Amin. Amin Bu. Untuk pertama sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian rapikan dulu pakaiannya dan kalian lihat di sebelah kanan, sebelah kiri kalian jika ada sampah silakan kalian ambil dan dibuang di tempat sampah. Silakan, saya kasih waktu. Baik Bu. Ya Bu. Oke, ya. Selanjutnya silakan untuk ketua kelasnya Mas Harmen dipimpin berdoa. Ya Bu. Ya. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa membaca istirqa bersama-sama. Berdoa dimulai dari Tangawud. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang hari ini tidak berangkat, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rahmat Syafi'i berangkat. Muhammad Ainun. Hadir Bu. Eko Sugianto. Hadir Bu. Raden Julianto. Hadir Bu, hadir. Agus Kastiawan. Hadir Bu. Sugianto. Hadir. Irma Khalifatul Munawaro. Hadir Bu. Hadir loh. Dardianto. Hadir Bu. Dan Muhammad Ulinuha. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir semua. Langsung saja. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai perawatan jenazah. Yang sebelumnya minggu kemarin sudah kita bahas mengenai materi bab akidah yaitu iman kepada kitab. Kita sudah membahas mengenai pengertiannya, kedudukan kitab, fungsi kitab, dan hikmah serta perilaku yang mencerminkan untuk beriman kepada kitab. Begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuannya. Sebentar ya Pak. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perawatan jenazah dengan kompetensi dasar 3.7 evaluasi tata cara perawatan jenazah, 4.7 mensimulasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Indikatornya yang pertama yaitu menguraikan kandungan nakli tentang kepedulian terhadap jenazah.
Yang kedua, menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, menguraikan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, menguraikan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Yang kelima, menguraikan hikmah penyelenggaraan jenazah sesuai ajaran Islam. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menelaah dalil nakli sebagai dasar hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Dan yang kelima, peserta didik menguraikan hikmah penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk peta konsepnya, anak-anak. Nah, di sini ada empat kewajiban seorang Muslim yang harus dilakukan ketika sedang ada seseorang yang meninggal. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, menyolati jenazah. Apakah ada yang pernah melaksanakan perawatan jenazah, Mas, Mbak? Pernah. Belum, Bu. Belum, Bu. Melihat. Belum pernah. Baru melihat, Bu. Sudah pernah. Sudah pernah ya, tapi belum pernah mempraktekkan untuk memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Takut, Bu. Takut. Iya. Dan selanjutnya untuk mengawali kebiasaan kita akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 185. Dan saya minta tolong untuk Mas Subiantoro, silakan untuk dibacakan. Iya, Bu. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Silang. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man tuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih untuk Mas Subiantoro. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 ini juga sudah dijelaskan ya bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan membagi kelompok dulu. Nanti saya bagi kelompok 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Mas Ulin, Mas Harnen, dan Mbak Irma. Kelompok 2, Mas Ainun, Mas Herdi, dan Mas Rahmat. Kelompok 3, Mas Agus, Mas Subianto, dan Mas Eko. Ya, nanti ke kelompok ini, di dalam ini silakan kalian menyimulasikan untuk mempraktekkan tata cara menyolati jenazah. Tuh. Nah, selanjutnya, sebelum kematian, kita semua pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sakaratul maut? Yang pertama yaitu kita mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid secara jelas di telinga seseorang yang sedang sakaratul maut itu dengan tegas menuntun bacaan la ilaha illallah, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan seseorang itu sudah dalam keadaan sangat-sangat kritis, cukup
cukup kita mentalkinkan dengan lafal Allah Allah saja. Nah, setelah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama mengatupkan atau memejamkan matanya dengan mengucapkan kalimat istirjah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus yang kedua yaitu melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya, yaitu melepaskan semua aksesoris yang dipakai oleh sang jenazah. Dan yang keempat yaitu membetulkan letak anggota tubuhnya. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, dan yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya. Itu ya Mas Mbak? Iya, Bu. Nah, sekarang silakan nanti kalian mengamati dua gambar. Nah, dengan harapan saya setiap kelompoknya itu saling saling merespon gambar satu dan gambar dua. Tuh. Ini gambar satunya. Kelihatan nggak Mas Mbak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, silakan saya kasih waktu itu kalian mengamati gambar tersebut. Sudah ya? Sudah? Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengamati gambar tersebut? Silakan dari kelompok 1. Oke, monggo untuk Mbak Irma. Gitu. Itu menurut saya gambar tata cara salat jenazah, Bu. Tapi kok tidak ada sujud dan rukunya ya, Bu ya? Kok cuma ada aja ya, Bu? Ya. Betul sekali. Terus ada yang lain untuk kelompok 2 dan 3? Ya, Mas siapa? Oke, monggo silakan Mas Ainun. Apa yang kamu dapat dalam mengamati gambar tersebut? Tata jenazah, tapi belum ada niatnya Bu. Niatnya mungkin belum tahu Bu. Oh, ya. Itu untuk gambar yang pertama ya Mas Mbak. Nah, selanjutnya silakan untuk gambar yang kedua kalian amati dulu. Silakan gambar kedua untuk kelompok 1, 2, kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Oke, monggo. Mas siapa? Iko, Bu. Oh ya, Mas Eko silakan. Apa yang kalian dapat dari gambar 2 ini? Ini malah saya mau tanya Bu, itu kok lingkarannya banyak banget ya Bu? Maksudnya apa itu Bu? Iya. Oke. Nah, saya kira cukup ya, cukup untuk 3 respon kalian. Saya akan menjelaskan tadi yang pertama dari pertanyaannya Mbak Irma, itu kenapa kok gambarnya tidak ada sujud dan rukunya. Nah, itu yang membedakan antara sholat jenazah dan sholat fardu. Jadi kalau sholat jenazah itu hanya niat takbir pertama, takbir kedua, ketiga, keempat, dan salam. Tidak ada sujud, ruku, iktidalnya. Itu ya Mbak? Nah, terus saya akan menjawab mengenai pertanyaannya Mas Ainun tadi untuk niatnya. Ya, memang pada gambar di sini itu tidak ada niatnya. Dan untuk niat sholat jenazah yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu untuk niat laki-laki ya, Mas? Nah, adapun untuk niat yang jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Tuh. Nah, nanti silakan
Nanti silakan kalian setiap kelompok itu mempraktekkan tata cara sholat jenazah yang dimulai dari niat. Tadi niat takbir pertama yaitu Al-Fatihah, takbir kedua yaitu sholawat Nabi, takbir ketiga yaitu doa Allahumma firlahu warhamhu wa ngafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasyi' madholahu wasilhu bil ma'i wasal jiwal barot. Nah itu nanti silakan kalau jenazahnya perempuan tinggal diganti domirnya Allahumma firlaha warhamha. Iya Mas Mbak? Ya Bu. Nah, terus selanjutnya takbir keempat yaitu doa juga Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina badahu wa firlana walahu. Setelah itu salam. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab tadi pertanyaannya Mas Eko. Mas Eko, nah ini adalah gambar posisi imam. Posisi imam ketika sedang sholat jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Yang pertama yaitu posisi imam ketika menyolatkan jenazah laki-laki, yaitu berada sejajar dengan kepala jenazah. Itu ya Mas. Nah, yang lingkaran banyak ini adalah makmumnya. Tuh. Nah, terus yang posisi yang di bawah ini adalah posisi imam ketika menyolatkan jenazah perempuan, yaitu berada di tengah-tengah panggul jenazah tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk syarat sholat jenazah yang pertama adalah seseorang yang menyolatkan itu harus Islam, suci dari hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali itu sholat goib. Adapun untuk rukun sholat jenazahnya, yang pertama yaitu niat, berdiri yang mampu, takbir 4 kali ya, yang tadi. Yang pertama Al-Fatihah, sholawat, mendoakan jenazah, dan salam. Seperti itu. Nah, untuk kalian, nah, ini untuk lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kelompok yang tadi kalian diskusi, dibahas untuk mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Tuh, dengan imam satu ya, dan makmum. Untuk kelompok 1 yang jadi imam itu Mas Ulin, kelompok 2-nya Mas Herdi, kelompok 3-nya Mas Agus. Tuh silakan kalian nanti maju di depan kelas mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Adapun yang saya nilai nanti aspek penilaiannya ketertiban, urutan takbir dan bacaan. Misalkan takbir pertama itu Al-Fatihah, takbir kedua itu sholawat dan seterusnya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan nanti kalau sudah dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Sudah ya? Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah siap kelompok 1? Ya. Oke, kalau sudah silakan untuk imamnya Mas Ulin dipimpin dari niat dulu. Niat takbir 1, 2, 3, 4 salam. Tuh. Jenazah laki-laki ya Bu. Jenazah laki-laki. Bisa sendirian atau Sama yang lain? sama kelompoknya Mas Garnen sama Mbak Irma juga. Tapi yang jadi imam itu Mas Ulin. Oke. Berarti di belakang saya, di belakangnya imam ya Bu. Iya betul. Saya juga ya Bu, belakangnya Pak Harnen, Mas Harnen ya Bu. Silakan bunyi.
Oke teman-teman, kita mempraktekkan sholat jenazah laki-laki. Ya, terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala mayyiti arba'at takbirati fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, Mas Ainun, Mas Herdi, dan Mas Rahmat. Waktunya, Sudah siap belum? Pilih ya waktunya ya. Oke, Pak. Ya, untuk menyingkat waktu, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 saya lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah maju dan sudah menyimulasikan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Ya, untuk kesimpulannya bisa dibacakan untuk Mas Harnen. Mas Harnen bisa dibacakan untuk kesimpulan pertemuan. Halo? Oh, Kulon apa, sudah. Bu? Iya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, Ibu, itu Iya. jika ada seseorang yang meninggal, menjadi kewajiban masyarakat Muslim untuk mengurus jenazahnya dan harta pusakanya. Khususnya yang pertama, mengurus jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mensucikan dan mengkuburkan. Begitu, Bu. Nah, ya, terima kasih untuk Mas Suki. Jadi ini pertemuan kali ini kita membahas tata cara penyelenggaraan sholat jenazah ya. Nah, untuk minggu depan silakan kalian belajar di rumah terkait materi takziah, ziarah, dan hikmah. Gitu ya Mas Mbak? Iya, Bu. Ya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.